A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia akhir zaman. Alhamdulillah, ketemu juga kita dengan Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu maafin saya ya kalau saya banyak salah ya. Iya banyak salahnya. Ya Rabbi, amin ya. Alhamdulillah, ini adalah momen yang berbahagia bagi kita kaum muslimin, di mana Hari Raya Idul Fitri adalah hari besar bagi umat Islam, di mana setelah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita melaksanakan saum, ya, menahan lapar, dahaga, emosi dari yang halal apalagi dari yang haram. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjemput kemenangan, mendapatkan derajat ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di hari yang berbahagia ini masih dalam suasana yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Cahaya Hati Indonesia kembali lagi hadir di hadapan Anda, tentunya menghadirkan dengan guru-guru kita ya. Menghadirkan guru-guru kita yang akan memberikan ilmunya dalam rangka memperkuat keimanan kita, khususnya dalam menghadapi 11 bulan ke depan. Karena yang namanya bulan Ramadan kemarin itu baru latihan ya. Ujian sebenarnya adalah selama 11 bulan ya. Bukan berarti oh, alhamdulillah gue udah lolos sebulan kemarin, ntar gampang 11-nya nanti, minta maafnya nanti lagi dari bulan Ramadan. Hadir sama kita. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim pada guru-guru kita yang mulia. Yang pertama kepada Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya Ustadz ya. Maaf lahir batin ya, udah lebaran. Amin. Udah makan opor belum? Oh iya itu dia makanya. Kemarin pas lagi mau masak opor ayamnya kabur. Susah motongnya. Ya salam. Sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Hadir bersama kita Kiai Mahbub Ma'afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, lebarannya gimana ini? Ada yang khusus atau istimewa yang biasa dilakukan di bulan Ramadan selain maaf-maafan dengan keluarga? Ya, standar aja. Standar aja ya. Biasa. Ada makanan istimewa nggak yang selalu hadir selain ketupat nih? Standar gitu. Kayaknya yang wajib itu ketupat seperti itu. Sayurnya apa yang istimewa? Sayur apa itu? Lodeh apa itu ya? Apa? Opor. Opor. Kentang yang dikasih itu apa? Apa? Pete gitu loh. Oh pete, wow. Petenya itu loh kentang-kentang. Ya kentang pete, apa namanya? Sayur ya? Ya dikasih ibu-ibu paling santan tahu. itu, namanya apa itu? Itu khusus lebaran itu soalnya. Istimewa. Katanya Ustadz, nih Mas David ada gue ditanyain suruh makanan. Taunya mah kita makan aja ya Kiai ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai sudah meluangkan waktunya dan hadir bersama kita juga Kiai Haji Muhammad Juni Bedu. Assalamualaikum. Bedu ya, saya Bedu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama orang tua saya. Oh gitu. Bedu. Bedu ya, dan betul ya. khas orang Bugis. Dede. Agak kabar. Alhamdulillah Madeceng. Madece. Waduh, bahasa Jerman ini. Ini kalau Kiai Mahbub istimewanya ini pakai ketupat atau pakai lontong. Tapi kalau di Bugis ini ada istimewanya Ki. Apa Ki makannya? Sedikit
Ustadz David, Iya, Kiai. saya ini dari Batam, Kepulauan Riau, Oh ya salah. yang garis tangannya mencari rezeki di Batam. Oh ya. Tapi di setiap hari Lebaran, Ya. yang namanya Burasa Ide. dan Coto Makassar, insya Allah ada di rumah ibu-ibu. Masya. Silahkan mampir ke rumah. Alhamdulillah. Jauh Kiai, Terima kasih. jauh. Ongkosnya. Silahkan ke Batam. Lumayan dari Al-Hikmah Bekasi ke Batam ya, lumayan. Terima kasih banyak guru-guru sudah Baik, hadir di terima kasih, kesempatan Ustadz yang David. berbahagia ini. Seperti biasa, apa yang jadi tema besar kita, saya akan ajak pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semua, serta kita yang hadir untuk menyaksikan tayangan viral berikut ini. Nggak kuat saya ngomong ini, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tayangan tadi, sungguh sangat memilukan ya. Seorang anak harus hidup sebatang kara. Tanpa orang tua, tanpa ayah dan ibu yang sudah tiada meninggalkan. Ini sebuah gambaran bagi kita. Bahwa anak tanpa orang tua itu hidupnya akan sulit. Dan ini menjadi pelajaran juga buat kita sebagai orang tua. Bahwa kita yang mendambakan anak harus senantiasa menjaga kasih sayang. Bukan hanya memarahinya, tetapi juga harus mau untuk mencintainya. Senakal apapun kita cukup mendoakan bukan menyalahkan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Bahwa ketika orang tua kita masih ada, sayangin juga. Cintain juga, perhatiin juga. Karena orang tua kita juga butuh cinta dan perhatian dari kita. Kalau kayak tadi anak sudah ditinggalkan oleh orang tua. Orang tua sudah tiada. Mau kemana kita mencari perlindungan? Mau kemana kita mencari perhatian? Mau kemana kita mencari doa yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang masih kecil menjadi pelajaran buat kita. Sayangi orang tua. Cintai orang tua. Seperti apapun kondisi orang tua kita. Kita beruntung. Kita masih alhamdulillah. Kita masih senang. Orang tua kita masih ada. Apalagi di momen lebaran ini. Jangan pernah kita jauhi orang tua kita. Sesalah apapun orang tua kita. Jadikan mereka itu adalah malaikat-malaikat kecil buat kita. Karena pada sejatinya cinta, kasih sayang, dan pelukan orang tua sangat berharga di saat mereka sudah tiada. Kita tidak bayangkan, kita lihat tadi. Yang masih kecil saja sudah punya perasaan, masa kita yang sudah besar, kita yang sudah dewasa, kita yang sudah tua, enggak punya perasaan cinta kepada orang tua. Maka saran saya, video ini luar biasa. Anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua, Mas David, sudah ditinggalkan. Maka kalau saya bisa terhubung, saya akan ambil anak itu untuk saya taruh di pesantren saya di Kerawang. Saya biayain. Allah. Mungkin nanti bisa dicek Ya, siap. atau kontaknya, alamatnya saya akan datang. Siap. Saya taruh di pesantren saya. Siap. Saya kasih gratis sampai dia dewasa. Allah. Karena saya merasa dulu saya dikasih sayangi orang tua aja masih kurang kasih sayang itu. Apalagi beliau. Allah. Maka kita yang masih dikasih kesempatan, yang masih dikasih umur panjang, masih bisa melihat orang tua, cintai terlebih lagi sekarang. Momen Idul Fitri, datangin orang tua. Minta ridhonya, minta maafnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi cara Allah menurunkan ridhonya. Ridho Allah fi ridhol walidain, wasuktullah fi suktil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Jadi jangan pernah sakiti orang tua dan jangan pernah cuekin orang tua. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan. Silakan Kiai Mahbub Maafi, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'da ma ba'dah. Agak miris juga saya melihat seorang anak yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya. Tentu kita yang melihatnya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengulurkan rasa kasih sayang, terutama kepada orang-orang yang memang nasibnya tidak sebaik dengan kita, sebagaimana seperti anak yang tadi kita lihat, di mana
dalam usia yang sebenarnya masih sangat kecil, dia sudah bekerja ke sana kemari untuk bisa bertahan hidup. Saya kira ini sesuatu yang menjadi renungan bagi kita semua. Saya berharap nanti setelah kita melihat ini tadi ya, rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang kesusahan itu semakin tinggi, semakin dalam. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasih inilah orang-orang yang ada di bumi. Niscaya makhluk-makhluk Allah atau para malaikat itu akan yarhamkum man fis sama, akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Mahbub Maafi. Silahkan Ustadz Muhammad Juni, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu, para pemirsa Cahaya Hati, kalau mengomentari tentang video anak-anak yang tadi kita tengok, saya kira dari guru-guru kita, dari Ustadz Hasan, Ustadz Mahbub, mungkin kalau saya yang terakhir sudah kehabisan apa yang saya mau sampaikan. Artinya cukup apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, pembicara-pembicara sebelum saya. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa keluarga adalah madrasatul ula. Keluarga adalah taman pendidikan pertama. Ternyata Perlian telah menjadi yatim di masa umurnya yang masih tumbuh, yang masih membutuhkan apa yang disebut dengan kasih sayang. Olehnya itu, kalau melihat video yang tadi kita tengok, betapa mirisnya hati kita ini. Karena ada beberapa hal yang telah hilang pada hak Perlian. Yang pertama itu tadi, madrasatul ula, pendidikan keluarga. Tidak beliau dapatkan. Yang kedua, umur yang masih kecil itu harus banting tulang untuk mencari rezeki. Artinya telah hilang masa kekanak-kanakannya untuk bermain dengan para seumur sebayanya. Olehnya itu kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi perlian-perlian seperti yang kita tengok tadi. Mudah-mudahan pemerintah kita, apakah itu di pusat, apakah itu di provinsi, atau dimanapun saja, bisa memberantas, menangani perlian-perlian selanjutnya. Mudah-mudahan kita tidak dapatkan perlian-perlian selanjutnya. Tapi ada catatan yang sangat penting yang kita dapatkan dari perlian. Perlian tidak pernah berputus asa, tetapi ia selalu yakin bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada. Demikian saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri itu salah satu yang jadi momen bagi kita. Anak ini adalah mengunjungi orang tua, terutama yang berada di perantauan. Jadi momen yang istimewa sekali untuk bisa datang pulang kampung, bukan untuk menunjukkan betapa suksesnya kita di kota besar, tapi mau ketemu orang tua. Orang tuanya masih ada, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau orang tuanya udah nggak ada kan cukup berat ya Ustaz. Nah, tadi melalui Perlian kita melihat bagaimana kita diingatkan lagi betapa besarnya peran orang tua. Nah, menurut guru-guru kita yang hadir hari ini,
apa yang bisa kita lihat dari kasusnya Prelian, tetapi bukan dari sudut pandang ke orang tuanya, tapi kita sebagai tetangganya ya, sebagai saudaranya, sebagai umat muslim. Mungkin Prelian ini baru satu kasus. Di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita masih banyak anak yatim yang mungkin lebaran mereka nggak bisa ketemu orang tuanya. Cium tangan juga nggak bisa, nggak ada orang tuanya lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan kalau di tetangga sebelah rumah kita ada anak yatim di hari raya Idul Fitri ini? Silahkan. Mungkin satu orang saja yang bisa mewakili Kiai. Silahkan Fadol Kiai. Mungkin Kiai Mahbub, Fadol. Silahkan Kiai Mahbub. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali. Tentu kalau misalnya saya kira bukan cuma banyak ya sebenarnya, banyak fenomena-fenomena yang kita lihat pada saat kita lebaran senang-senang beserta keluarga, tapi di satu sisi tetangga kita ada anak yatim. Tentu yang dapat kita lakukan adalah salah satunya adalah mengurangi beban hidupnya. Dengan cara membantu mereka agar mereka juga bisa ikut lebaran, ya, ikut merasakan suasana kegembiraan lebaran. Jadi misalnya ya bisa kita belikan pakaian, itu yang material itu kan. Iya. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana ya. Tapi sebenarnya itu bisa membuat anak tersebut setidaknya bisa ikut merasakan seperti yang lain betapa indahnya lebaran Idul Fitri. Ada hal lain juga yang kita perlu pikirkan, itu bukan hanya sekedar soal material juga, tetapi juga soal pendidikannya. Iya. Karena pada saat Hari Raya Idul Fitri itu juga merupakan suatu momentum ya, momentum bagi kita untuk melakukan silaturahmi. Jadi silaturahmi itu jangan diartikan hanya sekedar ya kita ketemu salaman. Ya, tetapi juga memberikan perhatian ya, memberikan perhatian terutama kepada anak yang yatim piatu tadi itu. Saya kira itu bagian dari sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam itu. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Mahbub. Jadi tadi Ustadz menyampaikan bahwa tidak hanya kasih pakaian, kalau lagi Hari Raya Idul Fitri ini ajak ke rumah juga ya Ustadz ya. Jadikan bagian dari keluarga kita, jadi mereka bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Dan yang lebih jauh lagi, pendidikannya juga harus kita perhatikan supaya kelak mereka akan menjadi anak-anak ya yang bisa mandiri dan berguna bagi lingkungannya, dirinya, dan juga membentuk keluarga yang insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu yang disampaikan dari guru-guru kita. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Tema besar kita adalah mengenai orang tua dan juga bagaimana kita bersikap terhadap anak yatim di dalam hari raya besar ini sebagai salah satu ladang amal dan keberkahan bagi kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.